السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله أجمعين، لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة رضي الله عنهم والتابعين تابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، خصوصا إلى روم شيخ أبو الليث السمرقندي من صنع هذا الكتاب، شيخ ناصر بن محمد بن إبراهيم، شيخ لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan kajian kita masih dari kitab Tanbihul Ghafilin, bab fadli ayyamil ashr, bab tentang fadilah atau keutamaan 10 hari. Makna 10 hari ini maksudnya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan malam ini kita telah masuk di malam pertama di bulan Dzulhijjah. Maka apa fadilahnya, apa keutamaannya? Kita akan sama-sama belajar di sini. Jelas enggak suaranya? Jelas. Qala al-faqih Abu al-Layth as-Samarqandi ay as-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-faqih Abu Ja'far حدثنا علي بن أحمد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا عبد الله بن نميس أي نمير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyam, tidaklah ada dari suatu bilangan hari, al-amalus salih, untuk beramal saleh, fiha, teng sejerone dinten niku, ahabbu ilallah, lebih dicintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Maknanya apa? Tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh seorang hamba kecuali dari hari-hari demikian. Hari-hari demikian maknanya apa? Ya'ni ayyamul ashri, 10 hari, tepatnya 10 hari teng awal bulan Dzulhijjah.
Jadi keutamaan 10 hari teng sejerone wulan Dzulhijjah niku makna lainnya dilipat gandakan nilai kebaikan yang kita lakukan. Wonten hadiah ana door prize saking Gusti Allah kangge wong kang amal teng sejerone awal 10 hari wulan Dzulhijjah. Amal napa je Kang? Amal napa mawon kang penting sae. Salat sunah ditambah, puasa sunah dihidupkan, qiraah Al-Quran, tahfiz, ngafal Al-Quran lebih semangat lagi karena nilai menghafalnya dilipat gandakan. Ya. Dan otomatis kaidahnya kalau ada hari-hari yang dilipat gandakan nilai kebaikannya, maka dalam ilmu usul fiqh kebalikannya pun siapa saja yang melakukan maksiat dilipat gandakan nilai dosanya. Niku kaidah. Maka sing lagi seneng ngomongi wong teng awal bulan Dzulhijjah mandek. Dudu mandek dingin, mandek. Kapan mandek dingin mangko sampun awal 10 hari ngomongi maning. Ya. Sing ngobrole gampang ngebuli nih, majelis-majelis sia-sia. Allah. Kadang enggak sengaja kita ngobrol tapi nyelekit hati teman kita yang satu majelis. Niat teh guyonan. Bukan baperan kamu omongannya itu, nyelekit. Allah. Ya. Eko ndaseiku. Ya, hindari majlis-majlis yang sia-sia di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, sebaliknya tambah amal soleh. Ya. Alhamdulillah ang didima lengkap. Ana amal, ana soleh. Amal tang masjid, soleh tang tangga. Subhanallah. Qalu, maka berkatalah para sahabat radhiyallahu anhum balik bertanya lagi kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah ta'ala, ya Rasulullah, amal 10 hari teng bulan Dzulhijjah niku luwih saya ketimbang jihad fi sabilillah. Niku bener apa boten ya Rasulullah? Sebab sampean mau ngomong bahwasane amal kebajikan teng sejerone 10 hari saking bulan Dzulhijjah niku ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Maka para sahabat balik bertanya lagi, walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk amal itu menandingi jihad fi sabilillah? Qala, maka Rasulullah bersabda, walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah. Maka niki kesempatan kangge kula lan sampeyan sedanten kalian semua yang suka dengan sholat jamaah, jangan sampai tinggal takbiratul ihram, terkhusus di 10 hari bulan Dzulhijjah. Sing kadang-kadang sholat jamaah dirajinkan sholat jamaah terkhusus di 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka di sini berlaku kaidah. Kenapa? Ana salah suwijine kalam saking Rasulullah, naumul alim khairum min ibadatin jahil.
turuwe wong kang alim niku luwih sae ketimbang ibadah wong bodoh. Sebab napa mokoten? Karena turuwe wong kang alim nguripaken adab-adab utawi ilmune turu kang dicontohaken saking Kanjeng Nabi Muhammad. Sederenge tulu wudu, sampune wudu salat sunah, sampune salat sunah maca 4 kul ya, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ditambah kalian ayatul kursi, terus doa turu bismika Allahumma ahya wa amut. Turune sikile ora selonjor madhep meng kiblat. Kapa miring turuwe miring lambung tengen ananing sor. Maka turune kualitas ibadah. Tapi sebaliknya kadang-kadang bong jahil ang ibadah karena boten wonten ora weruh ilmune. Akhirnya salate takbire sekudue nyampe kuping, takbire nyampe Allah. Sekudue niate salat maghrib usolli fardhul maghribi, kuwen niate usolli fardhul isya'i, kualik-kualik. Maka di sini kaidahnya seniki wonten ilmu kang bakal dilipat gandakan nilai pahalai kula, yakni bilih kula lan sampeyan sedaya kalian semua beramal teng 10 hari wulan Dzulhijjah. Jangan sia-siakan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum fastabiqul khairat. Saling berlomba menuju hal-hal yang baik, amal baik. Qala walal jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah bersabda termasuk pahala jihad fi sabilillah. Illa, kecuali kata Nabi, ada amal yang tidak bisa ditandingi. Apa itu amal yang tidak bisa ditandingi? Rajulun, seorang, kharaja binafsihi, dia keluar dengan jiwa dan raganya, wa malihi, dan berbekal hartanya sendiri, falam yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali alias dia gugur di medan perang, kecuali satu orang yang tidak bisa ditandingi amalnya adalah ia yang pergi jihad fisabilillah, berkorban dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya sendiri sangu dewek, kemudian dia syahid, nggak kembali lagi. Maka itu nilai kualitas amal yang tidak bisa ditandingi dalam redaksi hadis ini. Qala al-faqih, berkatalah al-faqih rahimahullahu ta'ala, mugia Gusti Allah maringi rahmat saking beliau. Haddatsana al-faqih Abu Ja'far haddatsana Muhammad bin Aqil haddatsana Muhammad bin Mukhlid ibn Khalid haddatsana Yahya ibn Abi Katsir haddatsana Abdus Salam ibn Sulaiman an Marzuq, kalau tambah ya belakangnya Marzuqi ini ya. An Marzuq an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ma min ayyamin, tidak ada hari dari bilangan hari-hari, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa afdal, dan lebih utama, min ayyamil ashr, daripada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Qila, maka dikatakanlah, wala mithlahunna fi sabilillah, dan tidaklah hari-hari yang semisalnya dalam fi sabilillah. Qala, maka Rasulullah bersabda, wala mithlahunna fi sabilillah, ya, hari itu lebih baik ketimbang hari-hari di jalan Allah. Ini diulang lagi ya redaksinya, tapi melalui lafaz yang berbeda. Illa rajulin, kecuali seorang yang keluar di jalan Allah, akhira jawaduhu, patah. Jawaduhu ini maknanya firas, tunggangan atau kuda. Atau seorang yang keluar jihad fi sabilillah, kemudian tunggangan kakinya patah, wa afiru wajhuhu, wa afira wajhuhu, dan darahnya dan kepalanya tertanam di dalam tanah. Ufrah itu lubang ya, artinya kepalanya itu masuk ke dalam lubang tertanam. Maka hanya amal itu yang dapat menandingi amal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi dia keluar jihad fisabilillah, tapi bukan hanya jihad, tunggangannya, kakinya patah ya, kemudian badannya berdarah-darah, kepalanya itu masuk ke dalam lubang, terkubur. Kira-kira sakit enggak itu? Lara beli. Jangankan kepala ya, kalian aja kegedik kukuwe ya, anak sing lagi bengen awal-awal tahfiz ka kegedik ora kana jempole lah. Allah hukum kisos dengan, tapi diikhlasakan karo gorengan. Pura-pura ora kedingan tersangka. Jadi hanya amal itu yang bisa menandingi satu amal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tidak semua jihad, karena tidak semua orang yang melakukan jihad itu bisa merasakan itu. Dan kebanyakan kaum muslimin itu melakukan jihad dari perang-perang yang mereka tunaikan, semuanya itu najah fid dunya, semuanya sukses, semuanya menang. Kendati pun demikian, tidak sedikit memang yang para sahabat radhiyallahu anhum yang terpotong tangannya, tangan kanannya membawa liwa, membawa bendera perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dipotong, putus tangan kanannya, berganti tangan kirinya membawa liwa, dipotong lagi, putus tangan kirinya, kemudian didekap itu dengan sisa tangannya di tengah-tengah, kemudian meninggal syahid. Meskipun banyak cerita tentang sahabat radhiyallahu anhum di jihad, maka hanya pahala jihad yang demikian yang dapat menandingi amal di 10 hari bulan Dzulhijjah. Besok ini sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka mangga bok pilih bade sodako, diperketat, dipersemangat sodako. Kang seneng qiraatul Quran, dijadwal, ditambah jam kangge baca maos Al-Quran. Kang seneng ngafal, ditambah waktu murojaah, waktu buat hafalan baru.
waktu amal hafalannya. Napa mawon kang badek kurban termasuk diniati singawit dinten niki, sebab niat niku wis oli pahala. Ini di luar niat hukum fikih ya. Kalau dalam madhab kita Imam Syafi'i, an-niyatu mesti beriringan dengan amal. Ini maknanya niat fadilah, keutamaan. Maka yang bisa menandingi amal atau kebaikan di 10 hari bulan Dzulhijjah, yakni amalnya seorang laki-laki yang keluar jihad fisabilillah, kemudian tunggangannya kakinya terpotong, kemudian dia berlumuran darah, bahkan kepalanya masuk ke dalam lubang. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, utnira jawaduhu, putus itu kaki tunggangannya. Ini nih ya, kitab cetakan lama kadang-kadang. Wa uhirru damuhu, dan darahnya berlumuran. Ini sama saja maknanya seperti tadi. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsana abi. Ada yang hilang ini kalimatnya nih. Haddatsana al-Faqih rahimahullahu ta'ala. Nanti ang diralat ya, barangkali ada yang salah karena ada kalimat yang hilang di sini, kehapus. Muhammad bin Ghalib bi isnadin an Atha an ummil mu'minin Aisyah, dari ummil mu'minin Aisyah. Kita langsung ambil sanad yang terdekat ya. Sanad hadis ini dari ummul mu'minin Aisyah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, anna syaban, ada seorang pemuda, kana sahibu sima'in. Sahibu sima'in maknanya adalah penyanyi. Sahibu sima', penyanyi. Wa kana idzan, wa kana, dan apabila nazara hilal, dia melihat hilal Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, atau masuk di awal bulan Dzulhijjah, asbaha shaiman, maka dia berpuasa. Ada seorang pemuda yang kerjaannya itu buat syair di zaman Rasulullah, tapi ada satu kebaikan yang ia lakukan. Tatkala masuk bulan Dzulhijjah, dia melihat hilal di bulan Dzulhijjah, dia berpuasa. Artinya puasa ini awal mulanya puasa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Farta'al haditsu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini terangkat sampai kepada Rasulullah. Kabar ini, ada seorang pemuda yang gemar berpuasa tatkala masuk bulan Dzulhijjah, sampai ke telinga Nabi. Fa arsala ilaihi fada'ahu, maka diutuslah seorang sahabat kemudian memanggil pemuda tadi ke Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, ma yahmiluka ala siyam, apa yang membawamu berpuasa di bulan Dzulhijjah? Atau maknanya, engkau berpuasa di bulan Dzulhijjah itu karena motif apa? Karena sebab apa?
Qala, maka berkatalah pemuda tadi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku wahai Rasulullah. Innaha, sesungguhnya, ayyamul masyair, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu ayyamul masyair, hari-hari syiar-syiar agama Islam, tanda-tanda kebesaran agama Islam. Wa ayyamul hajj, dan hari-hari orang menunaikan ibadah haji. Asallah, maka aku mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala ayyusyrikani fi du'aihim, termasuk orang yang karena sebab puasa sunnahku digolongkan orang yang melakukan ibadah haji atau menunaikan syiar-syiar kebesaran Islam tadi. Ya. Kalau sunnah itu ada berapa? Sunnah itu ada sunnah kauliyah, ya, sunnah yang langsung diutarakan oleh Rasulullah secara lafaz, sunnah kauliyah. Kemudian ada sunnah af'aliyah atau sunnah amaliyah, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak diungkapkan dengan lisan tapi dilakukan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir ada sunnah takririyah, sunnah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah awalnya secara amal, ya, dan juga tidak dikatakan oleh Rasulullah tapi dilakukan oleh salah satu sahabat. Kemudian Rasulullah diam atau Rasulullah mengucapkan iya, yang menandakan Rasulullah setuju, tidak memungkiri bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan baik. Maka sebagaimana yang terjadi dalam hal ini, puasa sunnah 10 hari di bulan Dzulhijjah itu termasuk sunnah takririyah. Dalilnya apa? Merujuk pada redaksi hadis ini. Ada seorang pemuda gemar membuat syair, tapi dia punya kebiasaan baik, yakni puasa di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Nabi nggak pernah ngelakuin itu, akhirnya dipanggil pemuda itu. Kenapa Rasulullah memanggil pemuda ini? Karena yang namanya ibadah ini sangat sensitif dan sangat berpengaruh, baik dalam segi ilmu akidah, ya, bahkan dalam ilmu usul fiqh, asal hukum ibadah itu apa? Al-ibadatu haramun illa madalad dalil ala khilafuhu. Asal hukum ibadah itu haram kecuali ada dalil yang menunjukkan, baik itu dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma', dari qiyas, dicontohkan oleh para alim ulama. Terkumpul masyhur di kalangan kita, yakni tersebutlah madzhabul arba'. Alhamdulillah telah dimudahkan oleh keempat wali Allah ini, hamba-hamba Allah yang Allah berikan kelebihan, ya, sehingga kita mudah ibadahnya tanpa mesti kita mencari dalilnya terlebih dahulu. Semuanya praktis sudah termaktub di dalam kitab-kitabnya. Kita yang di Indon bermadhab Imam Syafi'i, rujukannya kitab-kitab Imam Syafi'i dalam ibadah, baik Safinatun Najah, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, terus Al-Um, ya, praktis. Alhamdulillah, ya. Maka pemuda ini dipanggil, apa motivasimu?
kita ini enggak ngikut haji ya Rasulullah. Maka saya bermohon dengan sebab puasa sunnah saya dapat pahalanya. Saya dapat kemuliaan orang-orang yang melaksanakan haji. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa innalaka bikulli yaumin, maka setugue kanggo kamu, wahai pemuda yang melakukan puasa di awal 10 hari bulan Dzulhijjah, fa innalaka bikulli yaumin tasumuhu adlu mi'ati raqabatin, maka setiap harinya kamu itu mendapatkan pahala laksana kamu memerdekakan hamba sahaya 100 orang perharinya. Likulli yaum wa mi'ati badanatin, dan bersedekah 100 unta, memerdekakan 100 hamba sahaya setiap harinya, juga laksana bersedekah 100 unta. Apalagi wa mi'ati farashin tahmilu 'alaiha fi sabilillah, dan laksana engkau bersedekah 100 unta untuk berjihad di jalan Allah. Siap amal? Siap amal enggak? Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Siap besok puasa? Harinya itu laksana memerdekakan, niatnya dalam qalbun. Niatnya baik, amalnya beli. Ya, niat puasa sunnah bulan Dzulhijjah dengan lafaz bahasa Indonesia. Apa pengen bahasa Arab? Usolli nawaitu sauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Cukup. Nawaitu sauma ghadin sunnatan lillah ta'ala. Saya niat puasa besok sunnah karena Allah ta'ala. Ini sunnah takririyah. Sahure priwe urusan lu. Ya Allah, setiap harinya itu. Ya, enggak mesti 10 hari kalau sunnah, ya. Fa idza kana yaumut tarwiyah, ditambah oleh Nabi, apabila kamu wahai pemuda puasa di hari tarwiyah. Apa itu hari tarwiyah? Tanggal 8 bulan Dzulhijjah, hari ke-8-nya berarti. Kalau kamu puasa di bulan 8, apa yang didapat pahalanya? Kamitsli apa? Sebagaimana apa? Permisalannya kata Nabi, falaka fiha adlu alfi raqabatin, maka pahalanya laksana kamu memerdekakan 1000 hamba sahaya, wa alfi badanatin, bersedekah 1000 unta, wa alfi farasin tahmilu 'alaiha fi sabilillah, dan bersedekah 1000 kuda untuk jihad fi sabi di hari tarwiyah tanggal 8 dicelonengi. Ya Allah. Fa idza kana yaumu Arafah, kalau kamu puasa ditambah lagi oleh Nabi di hari Arafah. Di hari Arafah itu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, tatkala orang-orang hujjaj atau orang-orang melaksanakan haji sedang wukuf di Arafah, maka disebut dengan puasa Arafah. Tapi yang enggak haji disunnahkan puasa Arafah. Apa pahalanya? Permisalannya kata Nabi, falaka biha adlu alfai raqabatin, maka kamu laksana memerdekakan 2000 hamba sahaya, wa alfai badanatin, dan bersedekah 2000 unta, wa alfai
farashin, dan 2000 kuda fi sabilillah. Allah. Ya. Ini udah dapat ilmunya, tinggal amalnya doang. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang menahan hawa nafsunya, syahwatnya dari perbuatan maksiat, dan dia beramal untuk hari akhir. Kalau ada kesempatan untuk menambah nilai pahala hari akhirat, dia tidak sia-siakan. Wallahu a'lam bishawab. Minimal niat dulu dah. Karena seorang mukmin tuh niatnya dicatat paha. Besok masih minum teh jus ya. Ya. Allah a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.